Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Musyawarah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kondisinya sambil makan, sambil rokok, sambil minum. Jadi ini mah kan bukannya ceramah ya. Emang saya mah kagak bisa ceramah. Saya mah nyampein aja materi yang dikasih guru. Jadi perlu saya sampaikan, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini banyak dagingnya untuk saya buat disok, dan nanti juga banyak dagingnya buat para jamaah untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi para jamaah, kalau kata guru saya itu Kiai Mu'alim Kiai Ubedillah, Mu'alim Kiai Ubedillah, beliau sampaikan kalau kita berada di sebuah majlis yang mana majlis itu dibacakan sholawat, nih nanti makanan-makanan begini nih kita niatin, kita bawa pulang walaupun cuman kacang 2 biji. Misalkan di rumah ada anak, emang anak tuh bangor banget, niatin di sini ini gua bawa kacang 2 biji, mudah-mudahan dimakan anak gua, nanti nih anak jadi soleh atas keberkahan Nabi Muhammad. Kudu diniatin begitu. Ini gua bawa unti 2 biji, gua niatin biar bini gua kagak cerewet atas keberkahan Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu ini mah bukan lagi bercanda-bercandi ya begini ya. Jadi kiranya mah nanti sohibul hajat, sohibul bait, makanan-makanan begini kudu ridho kalau dibawa para jamaah ya. Ya PRW ya. Dan para jamaah biar ada ilmunya, niatin di hati atas keberkahan sholawat yang kita baca, keberkahan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Makanan yang saya bawa ini nanti dimakan anak-anak saya, biar anak saya pada nurut sama saya, biar pada sehat dan seterusnya. Begitu juga ada air, boleh kalau nanti kan ketemu lagi nanti malam Kamis nih di makam, kalau bisa sama-sama kita geroyokan juga di sini, kita dalam rangka nih ya malam apa maksudnya dalam rangka Maulid Arba'in, besok kita geroyokan juga di makam keramat. Sama materinya kayak gini juga nih, maksudnya acaranya ada baca maulid. Kalau di rumah punya air aqua, boleh fadilahnya nih kita buka air aquanya biar nyerap keberkahan Nabi Muhammad, sholawat yang kita baca. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar ada sedikit ilmunya nih, bahwa sholawat itu ada sholawat jasadiyah dan ruhaniyah. Ada juga ibadah-ibadah jasadiyah dan ruhaniyahnya itu kudu setimpal dalam beribadah. Jadi manusia disebut manusia karena ada jasad dan ruhnya. Kalau manusia ada jasadnya doang, ruhnya kagak ada, itu namanya bangke karena udah mati. Kalau manusia jasadnya kagak ada, ruhnya ada, namanya memedi. Oleh karenanya jasad dan ruh dalam beribadah juga ada. Dalam sholat ada ruhaniyah dan jasadiyahnya. Jasadiyahnya apa tuh kalau sholat? Rukun yang 17 yang kita kerjakan sah kagak sholatnya? Tahu dijawab. Salah. Kalau 17 rukun syarat dan rukunnya kita jalanin, sah kagak sholatnya? Sah. Masalahnya itu jadi pahala apa kagak begitu? Karena fikih mah menyatakan sah dan orang sah doang. Kalau perkara ibadah kita diterima apa kagak, itu kajian kitabnya beda lagi, namanya tasawuf. Artinya apa? Dalam hal ini perkara ibadah sholat kita yang dikatakan sholat yang mendapatkan pahala itu seperti apa? Sholat yang mendapatkan pahala itu adalah sholat di mana ruhaniyah kita
dan jasadiah kita kudu seirama. Rohaniahnya sholat apa? Rohaniah sholat itu ada 3. Yang pertama khusyuk. Khusyuk itu ada 2, khusyuk gerakan dan khusyuk kolbi. Khusyuk gerakan itu bagaimana? Ya umumnya kita sholat dah, matanya ke bawah, tangannya pada saat iktidal nggak berlebihan, kemudian pada saat sujud dan seterusnya gerakan-gerakannya sesuai apa yang diajarkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Hirwandi. Kalau khusyuk gerakannya, insya Allah nanti sholatnya mendapatkan pahala. Khusyuk kolbinya bagaimana? Jadi dikatakan khusyuk itu ada 2 nih, khusyuk gerakan sama khusyuk kolbi. Jadi bukan berarti khusyuk itu yang sholatnya lagi cengeng bener keluarin netes air mata. Jangan-jangan emang lagi banyak utang. Jadi khusyuk itu begitu. Khusyuk kolbi itu yang bagaimana? Khusyuk pada saat kita sholat, lisannya terucap, kolbinya ngikutin. Berarti kalau kita sholat, Fatihahnya kagak diikutin hati kita, berarti kita kagak khusyuk. Sah kagak sholatnya? Sah. Masalahnya nanti kalau kita berada di alam barzah, berada di alam akhirat, pala kita jong, ora ada. Kita cuman sah doang sholatnya, gugurkan kewajiban, pahalanya ora. Emang apa? Lantaran kita ora dapat khusyuknya pada saat sholat. Niat, ya, berucap di lisan, hatinya ngomong. Kemudian baca Fatihahnya, Bismillahirrahmanirrahim, hati kita dengerin. Waladhdallin, amin, Allahu Akbar. Walaupun terdesis di telinga, walaupun kecil, hati kita dengerin Allah. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, dan seterusnya dan seterusnya. Hati itu juga ngikut, itu yang dikatakan dengan sholat khusyuk kolbi. Tuh yang pertama tuh. Yang kedua apa? Wudu. Wudu itu artinya merendah diri, kayak kita lagi ngadep ama ama camat mungkin atau gubernur mungkin. Kan kita beradab banget gitu ya. Tangan kita lipat di depan, apa itu, perut, kepala kita begitu kira-kira, sedikit bicara, dikit-dikit kepala kita tunjukin begitu tuh. Nah, artinya ketika kita sudah melakukan wudu dalam gerakan sholat, insya Allah keberkahan Allah turun karena kita bersimpuh kepada Allah. Begitu juga nih, ini kembali lagi kalau kitab Ta'limut Ta'lim, kalau kita pengen berkah atas ilmu guru kita dan keberkahan untuk anak-anak kita, udah di depan guru hudu aja, hudu, bukan wudu, hudu pakai H, kagak usah pakai minta air. Emang apa? Kita duduk aja diem. Kalau kita pengen mendapatkan keberkahan ilmu dari guru kita, jangan lihat fisiknya, jangan lihat dohirnya, lihat hatinya, lihat ilmunya. Bahwa ilmu Nabi Muhammad yang ada di guru itu, ilmu yang ada di guru itu, pernah ada ilmu itu di dirinya Nabi Muhammad SAW. Begitu jadinya kita lihatnya. Jangan lihat si RW-nya kalau dia jadi guru, tapi lihat ada ilmu di hati itu guru, yang mana ilmu itu pernah nyerap ada di hatinya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita wudu di depan guru, insya Allah ilmunya berkah, karena pada prinsipnya air mah turunnya ke atas ya. Nah, kan ngerti dah tuh. Begitu juga ilmu juga akan turun kepada siapa? Kepada murid-muridnya yang hudu, yang tawadu, yang nunduk, yang injih, gitu. Nah, tadi berkaitan dengan khusyuk, hudu itu bersimpuh di hadapan Allah. Yang ketiga adalah hudur, hadir, menghadirkan Allah, seolah-olah pada saat kita sholat Allah tuh ada. Nah, itulah kira-kira 17
rukun pada saat kita melaksanakan sholat, kemudian ruhaniyahnya khusyuk, hudu dan hudur, insya Allah sholat kita sah dan mendapatkan pahala. Ini materi yang saya sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Nah, oleh karena itu, kalau kita kembali pada konsep atau program kita Maulid Arba'in, kita kudu tahu juga bahwa sholawat ada ruhaniyah, ada jasadiyah. Yang tadi kita baca tuh, bahkan ada yang sampai nangis. Sesungguhnya itu mah sholawat jasadiyah. Dimas. Ada ya? Kemarin itu kan kita khusyuk buat malam Sabtu ya, baca salawat sampai nangis. Sebenarnya mah kita lagi salawat jasadiyah doang gitu, istilahnya melaguan doang gitu. Nah, agar salawat kita mendapatkan keberkahan dan pahala yang sempurna, oleh karenanya salawatannya kudu kita pakai namanya jasadiyah dan ruhaniyah. Ruhaniyahnya apa? Atau hakikat daripada salawat, yaitu cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya salawat kita salawatan, cintanya dengan mengaktualisasikan, dengan merealisasikan, dengan mengamalkan. Gayut bahasanya mengaktualisasikan ya. Ya, dengan mengamalkan apa yang diajarkan, sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini banyak manfaatnya untuk kita. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena emang penyampaiannya begini, saya mau bukan penceramah. Mudah-mudahan aja ada keberkahan dari saya, ada keberkahan dari jamaah untuk saya bisa saya amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita bacakan surah Al-Fatihah untuk keluarga besarnya Bapak RW atau Bapak Haji Bardun. Mudah-mudahan tempatnya dijadikan untuk majlis ta'lim, untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini rumah menjadi rumah yang berkah. Hajat dan niatnya dikabulkan oleh Allah, disehatkan badannya, dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, dan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, yang sakit diangkat penyakitnya, wabil khusus pahala-pahalanya ini sampai kepada almarhumah ayahandanya, ibundanya dan keluarga besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan mengucap salam, saya ingat ini Bang Ibrahim Otoy. Bener ya? Ya, Majlis Ta'lim 85 ini mah kita sudah niat nih ya akan mengadakan kegiatan Maulid Arba'in. Jadi pada saat kegiatan Majlis Ta'limnya nanti ditambahin salawatan. Pakai yang salawatan mah. Yang penting kita udah niat nih mau mengamalkan di bulan Rabiul Awal ini, menjalankan sunnah Rasulullah, menjalankan kebaikan-kebaikan para salafus soleh, yaitu mengadakan Maulid Nabi, mengadakan Maulid Arba'in. Begitu juga nanti besok malam Kamis di makam. Kalau bisa semuanya pada kumpul ya, ya kita cari keberkahan. Atau mungkin para jamaah ada yang mau ngajak ke rumahnya, undang, walaupun cuma sekedar kopi sama kacang, nggak apa-apa, kita cari keberkahannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.